kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kita jalankan pada semester 2 ya. Sekarang akan bagikan di sini kertas post-it. Di sini nanti yang ini adalah laki-laki, ada orange dan juga hijau ya. Ini nanti untuk perempuan ya. Takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Silakan maju diganjalkan. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta. Karena hari ini kita telah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Tadi sudah bergabung semuanya, seluruh kalian sudah kita putuskan mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak diterapkan. Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Negeri Keraton, yang kami hormati Bapak Ibu Guru di Negeri Keraton, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat darinya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6B SD Negeri Keraton dalam rangka pembahasan materi program guru penggerak yang terdapat dalam modul 1.4, yaitu budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sekalian karena telah menyempatkan waktunya di tengah banyaknya kesibukan dengan serangkaian tugas mengajar yang sangat banyak dan harus segera diselesaikan. Namun Bapak Ibu Guru semua berkenan untuk bisa hadir di sini mengikuti acara pembahasan materi budaya positif yang akan saya sajikan.
Baiklah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah mengajarnya sudah lama ya, sudah bertahun-tahun di sini, bahkan ada yang mau purna di sini. Bu Tini sudah berapa tahun mengajarnya Bu Tini? 40 tahun, luar biasa ya, pengabdian yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu dong. Ya, sudah 40 tahun mengabdi ya. Tentunya sudah banyak jasa-jasa yang beliau torehkan, sudah diajarkan kepada anak didik semua. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita belajar dari konsep yang diajarkan oleh beliau Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro di sini, anak-anak adalah selembar kertas ya. Mungkin kita mikirnya dari dulu sebagai guru adalah anak itu sebuah kertas kosong ya, yang memang belum punya pengetahuan. Ibaratkan anak kecil dia belum sekolah, jadi ibaratkan kertas kosong. Nah, siapa yang menuliskan kertas tersebut? Yang menuliskan adalah para guru. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi nanti kertas tersebut akan kita tulis apa di situ? Apa kita tanamkan sikap ya? Apa hanya diajari materi pelajaran? Itu tugas kita. Ternyata selama ini saya keliru ya. Jadi sebetulnya anak-anak itu terlahir itu sebagai kertas buram, bukan kertas kosong. Buram di situ artinya apa? Jadi di situ buram itu artinya anak-anak sudah terlahir dengan kodratnya. Kalau kita sebagai orang yang religius, mungkin dari segi agama Islam itu yang sudah punya takdir ya, sudah punya kodrat. Jadi tugas kita sebagai guru tadi bukan untuk menuliskan takdirnya anak-anak ya, kodratnya anak-anak, tapi kita membantu mengembangkan ya. Jadi kalau di sini diambil sebagai contoh, kita bandingkan dengan tumbuh-tumbuhan. Di sini guru adalah seorang petani ya, seorang petani. Siswa di sini adalah apa yang ditanam oleh petani, apa yang dirawat. Misalkan di sini petani, dia menanam padi. Jadi anak itu kita ibaratkan sebagai padi. Tugas kita sebagai guru adalah sebagai petani. Apa tugasnya? Di sini kita bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dengan memberi pupuk, memberi air ya, membasmi ulat, jamur, kemudian dan juga hal-hal lain yang sekiranya bagaimana nanti padi tersebut bisa tumbuh dengan subur. Kita tidak bisa jika misalkan kita seorang petani nanamnya padi Bapak Ibu ya, tapi kita di sini berharapnya kok tumbuhnya bisa jadi jagung. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Jadi sebagai seorang guru yang bisa kita lakukan hanya kita merawat ya, memberikan haknya padi supaya tumbuh subur apa? Dirawat, dipupuk, disiram. Nah seperti itulah sebagai seorang guru. Kemudian ini di sini ada beberapa paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang selama ini kita pakai ya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Jadi kita berpikir guru itu harus menguasai siswa. Siswa itu harus nurut dengan guru. Ini yang selama ini kita pahami ya. Siswa harus nurut apa yang guru katakan, anak-anak harus melaksanakan. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Ini termasuk saya sendiri. Jadi ketika ada anak-anak yang berbuat salah, kita bisa dua reaksi. Yang pertama, ada yang bisa langsung marah ketika anak berbuat salah, langsung marah di sini bisa bertuding ya, mungkin bisa ngomong, bisa jiwit, bisa jewer dan lain-lain, membentak ya. Nah di sini bisa juga yang kedua, ada juga guru yang suka merasa anak bersalah. Biasanya tipenya seperti ini, cenderung suaranya dia nggak keras, cuma dia dipelankan suaranya. Tadi berbeda dengan guru yang
nanti ada tipe-tipe guru, ada tipe penghukum, ya, tiba-tiba marah, nyentak, dutin, nyindir, ya, itu namanya guru tipe penghukum, ya. Kemudian yang selanjutnya ada tipe membuat orang lain merasa bersalah. Biasanya itu guru, dia nada suaranya pelan, tapi mengena di hati anak. Cenderungnya dia bagaimana caranya anak supaya dia itu merasa salah. Misalkan contohnya seperti ini, ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu ya. Kemudian ditegur sama gurunya, "Nak, kenapa sih kamu nggak kerjakan PR ya? Coba kalau ada PR harus dikerjakan. Kalau ibumu tahu kamu nggak kerjakan PR, pasti ibumu sedih. Padahal dia sudah bekerja, ayahmu bekerja. Kemudian anaknya ternyata seperti ini, tidak bertanggung jawab, PR nggak dikerjakan. Kasihan sekali ibumu, Nak. Bu guru juga sangat kecewa karena punya murid seperti kamu." Nah, itu tipe guru yang kedua ketika ada anak yang bersalah. Mungkin termasuk saya juga seorang seperti itu, senang ya, membuat anak merasa bersalah. Tapi efeknya di sini Bapak Ibu, anak nanti dia akan merasa gagal, dirinya gagal ya. Jadi mungkin untuk keinginan untuk berubah justru malah dia akan kesulitan karena dia sudah merasa gagal, merasa salah gitu ya. Kemudian tadi yang guru tipe penghukum, tadi anak juga bisa mungkin ketakutan ya, mungkin bisa stres, bisa takut, bisa malu. Nah, itu mungkin selama ini yang kita lakukan. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita merasa apa yang kita suruhkan ke anak-anak itu memang benar-benar baik, tapi itu hanya menurut versi kita, belum tentu menurut anak-anak itu baik ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya orang dewasa di sini adalah guru. Mereka beranggapan bahwa wah aku guru ya, aku harus boleh mengatur murid-murid saya dan anak-anak juga harus nurut dengan saya ya. Itu yang selama ini kita temukan sebagai guru ya. Ini di sini bisa kita bandingkan ada perubahan paradigma antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Ini perbedaannya antara pemikiran yang biasa kita lakukan dan sesuatu yang memang harus kita terapkan ya. Di sini biasa kita yang biasa kita terapkan di sini, contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan kita berkeinginan anak-anak itu harus nurut aku ya, nurut saya. Kamu harus seperti ini, kamu harus nurut gitu ya. Yang seharusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya di sini ketika ada anak yang berbuat salah ya, mungkin katakan ada anak yang terlambat lah datang ke kelas, kemudian dia datang tetap masuk ya. Jadi kita tidak boleh harus langsung memarahi. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu jam berapa ini? Maksudnya jam berapa? Jam 7 kan? Kenapa kamu baru datang? Jadi kita memang harus bisa memahami. Nah, kita cari tahu dulu. Nah, kenapa kamu kok jam segini baru datang? Coba dijelaskan alasannya apa gitu. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk mengutarakan apa sih kesalahannya. Kesalahannya apa? Jadi dia harus bisa menemukan kesalahannya sendiri. Kesalahanmu apa? Ketika dia bisa menemukan kesalahan sendiri, nanti dia akan berusaha memperbaikinya. Lain halnya dengan cuma dituntut, kamu kok telat, kamu terlambat, kamu tidak disiplin. Dia tidak akan merasa kalau dia salah karena bukan dari dalam pribadinya sendiri yang mengevaluasi. Namun kalau bisa anak itu dibimbing supaya tahu kesalahannya. Terus kalau setelah ditanya tadi penyebabnya apa, dia menjelaskan. Terus kedepannya kamu mau bagaimana supaya tidak terjadi lagi, itu harus bagaimana? Oh, saya kan bangunnya harus pagi Bu, saya nggak akan bangun siang lagi supaya saya nggak terlambat. Oh iya pintar. Jadi anak itu dibantu menemukan kesalahannya dan juga mencari solusinya.
supaya tidak seperti itu ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Jadi tadi kalau dalam pendapat kamu salah, kamu nggak mengerjakan PR salah, kamu kami kamu salah gitu. Jadi harus ditanya dulu, kamu berbuat seperti itu tujuannya apa ya. Seperti saya di kelas dapat anak yang bawa HP ya. Kenapa kamu kok bawa HP? Coba sih dijelaskan kamu alasannya apa gitu. Jadi memang harus dimotivasi dulu supaya anak bisa tahu kesalahannya sendiri. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya kita sebagai guru bisa mengontrol siswa, anggapannya kita berkuasa ya. Kemudian teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita serahkan ke siswa supaya siswa dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi cari salahnya apa nak, terus harus bagaimana, kedepannya harus bagaimana. Nanti ketika kita jadi guru yang spesial ya, jadi semua orang itu punya yang namanya dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah suatu ruang di otak kita di mana hanya berisi orang-orang tertentu yang dianggap spesial ya, dan isinya bisa saja kejadian-kejadian yang spesial. Ketika nanti Bapak Ibu menjadi guru yang spesial, masuk ke dunia berkualitas siswa-siswinya, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita contohkan akan terbawa terus di jiwa anak, di pemikiran anak sampai dengan dewasa, sampai dengan tua ya. Jadi kita berharap jadi guru yang bisa masuk ke dunia berkualitas anak-anak. Tidak hanya nanti sekedar lulus kita dilupakan ya, tapi bagaimana kita membantu siswa mencari solusi ya, terus menemukan permasalahan, mencari jalan keluar. Nanti kita kan jadi guru-guru yang spesial di mata anak-anak. Ketika nanti anak sudah lulus ya, anak-anak akan ingat, oh dulu aku punya guru yang bernama Bu Anis. Katakan Bu Anis baik sekali orangnya, ramah, banyak senyum ya. Jangan sampai nanti ketika anak besar dia ingat di benaknya hanya sesuatu yang jelek tentang kita. Bapak Ibu jika bertanya pada dirinya sendiri, mungkin aku waktu SD pernah dijepit guruku, mesti sampai sekarang ingat ya. Saya SMP pernah dijabak guru bahasa Inggris dulu kan, sampai sekarang saya ingat betul. Ketika kita berbuat baik sama anak pun kita juga, saya ingat, oh dulu waktu SMA ada guru yang baik, mesti orangnya ramah, senyum, nggak pernah marah. Saya juga ingat. Nah itu namanya dunia berkualitas. Kita berusaha supaya kita masuk ke dunia berkualitas anak-anak. Ketika mereka tumbuh besar, dewasa, kita diingat oleh mereka menjadi sesuatu yang sosok yang baik ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga selama ini berpikir pemaksaan ada pada saat dibujukan gagal ya. Kalau dibujuk gagal harus dipaksa, sebenarnya enggak ya. Kita harus menciptakan pilihan-pilihan baru yang bahwa menjadikan pilihan yang baik untuk siswa ya. Ini selanjutnya pentingnya penerapan disiplin ya. Jadi memang di kelas kita harus menanamkan suatu kedisiplinan kepada anak-anak ya. Tapi penerapannya itu yang harus kita pelajari. Jadi disiplin di sini bukan berarti paksaan, tapi di situ ada kemauan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memang kita mengajar prinsipnya harus mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu prinsip merdeka belajar. Jadi di sini merdeka maksudnya tidak terlepas dari perintah, namun cakap untuk memerintah diri sendiri. Intinya siswa supaya mempunyai tadi motivasi untuk melakukan sesuatu yang memang tergerak dari hatinya. Kemudian di sini ada lingkaran ada beberapa step Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita mudah untuk penerapan disiplin di kelas kita, langkah utamanya adalah kita membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Ini tadi saya sudah mengawali, ini usulan dari anak-anak. Jadi nanti kita mudah
kita buat keyakinan kelas. Ayo kita sepakati semester 2 kita harus apa ya anak-anak? Kita kepingin kelas kita seperti apa? Tadi saya sama anak-anak gak usah banyak-banyak. Kita kepingin kelas disiplin, bersih, menghargai teman, apa? Nanti kita diskusikan ya. Kalau kita kepingin, ya udah kamu kepingin kelasnya disiplin. Caranya bagaimana anak-anak? Ayo, caranya bagaimana? Bu, selalu tugas tepat waktu. Bu, nggak boleh telat. Bu, anak itu keluar sendiri. Jadi akhirnya mereka sadar ya. Wah, aku harus disiplin. Gimana caranya? Mereka sudah tahu ya. Oh Bu, pakai atributnya harus lengkap. Oh Bu, iya, ya berarti harus tanggung jawab. Kalau nggak lengkap bagaimana? Bu harus apa, nanti anak-anak pasti punya usul. Nah, kita catat semuanya. Nanti ketika sudah berjalan pembelajaran, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kesepakatan kita apa kemarin kalau nggak mengerjakan PR. Jadi kita nggak usah ekstra cari anak-anak untuk menghukum anak, untuk memarahi. Tapi anak sudah tahu, wah aku kalau nggak mengerjakan PR, berarti aku harus mengerjakan di luar. Misalkan, ayo kesepakatan kita apa, keyakinan kita apa? Harus mengerjakan di luar, udah dilaksanakan. Kalau kami, nanti kita buat seperti itu Bapak Ibu ya, supaya gampang nanti kita tidak ekstra ya, anak-anak pun jadi bertanggung jawab. Ketika tadi kita sudah membuat keyakinan, oh ya di sini ada peraturan, ada keyakinan ya. Bedanya apa sih peraturan kelasnya dengan keyakinan kelas? Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas ya. Dua-duanya kesepakatan kelas. Bisa Bapak Ibu guru lihat mana yang menurut jenengan kesepakatan kelas yang betul di sini. Ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Dan yang ini aktif dalam pembelajaran, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kira-kira yang mana? Minta tolong Pak Parno sebentar, sini Pak. Coba menurut Pak Parno ini yang mana ini? Yang keyakinan kelas yang betul itu yang seperti apa? Ya. Yang sebelah sini ada sini. Monggo Pak Parno, kira-kira yang memang dari diri anak itu yang mana kira-kira? Mana yang peraturan, mana yang keyakinan? Ya. Jadi di sini ada dua gambar, satu peraturan kelas, satu keyakinan kelas. Ini nanti yang kita pilih Kira-kira yang mana? kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau saya pilih yang B. Yang B. Jadi kalau yang B itu antara guru dan siswa itu sudah saling menyetujui sebelumnya bahwa kami dan murid harus saling menyayangi. Jadi nanti gurunya kalau nyentak-nyentak, kalau ngomong, nah muridnya yang gitu. Nanti murid juga tidak boleh bertengkar dengan temannya. Nah, kalau sampai terjadi itu, tinggal kita baca yang nomor 1, berarti kamu belum sepakat, belum sayang sama temannya. Seperti itu mungkin, Bapak. Oke, terima kasih Pak Parno, luar biasa ya. Betul sekali, ini yang namanya keyakinan. Bedanya antara keyakinan dan peraturan kelas nih. Peraturan di sini cenderung itu guru yang dominan membuat ya. Siswa harus patuh ya. Kalau di sini keyakinan itu dibuat bersama. Memang dari dalam diri siswa sendiri punya konsekuensinya, harus punya sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Oh, kita harus saling menyayangi. Bagaimana kita saling menyayangi? Oh, tidak mengejek teman ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Memang ini yang saya lakukan ya. Jadi ini kita kalau anak-anak berbuat baik itu tidak harus diberi reward ya, tidak harus diberi penghargaan. Ini terserah saya keliru ya. Karena apa? Karena pengaruhnya ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ketika anak membuat sesuatu kok diberi hadiah, jadi motivasinya dia kepinginnya dapat hadiahnya, bukan murni melaksanakan. Ya. Kemudian penghargaan ini sifatnya menghukum
Ya tadi itu ya, anak-anak itu jadi larut cuma hanya kepingin dapat pujian, dapat sanjungan, dapat reward. Nah, jadi mereka tidak berkembang sesuai dengan niat yang tulus dan ikhlas dari dalam. Kemudian merusak hubungan. Ketika anak-anak yang diberi hadiah dia senang, nah temannya nggak dapat hadiah, bisa cemburu, bisa iri, bisa nanti dia tambah benci sama temannya ya. Itu ternyata efeknya tidak baik ya. Ini juga kita harus bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi tadi. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang harus kita penuhi. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, ada belonging, ada fun, freedom, power, dan juga survival. Ya, belonging di sini adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ketika ada anak-anak mungkin di kelas dia rame, dia nakal, ya harus kita selidiki apa sih kebutuhannya. Oh ternyata dia kebutuhannya kasih sayang. Orang tuanya di rumah bercerai, kurang perhatian, makanya dia cari perhatiannya di mana? Di sekolah. Dengan cara apa? Mengganggu teman, ramai, usil ya. Jadi ketika anak-anak berbuat sesuatu, kita cari apa sih kebutuhannya. Oh kita anak itu butuh kasih sayang, ya ayo kita perhatikan ya. Kemudian ada kebutuhan freedom, kebebasan ya. Kemudian power ini pengakuan atas kekuatan. Anak-anak yang punya tenaga ekstra ya, mungkin di kelas suka lari-lari atau apa ya, memang dia ingin belajarnya juga bervariasi Bapak Ibu, dia jenuh. Mungkin kadang belajarnya dibuat permainan atau dibuat games apa yang sekiranya anak-anak itu tidak jenuh belajarnya. Karena anak-anak gerak di kelas itu memang jenuh karena belajarnya duduk terus ya. Jadi harus diberi variasi. Nah coba Bapak Ibu guru ini kita analisis ada 4 kasus ya. Ini kira-kira kebutuhannya apa anaknya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan anaknya ini kebutuhan apa? Mengekspresikan hobi mungkin. Oh terima kasih Bu Yanis ya, mengekspresikan hobi. Ada kebutuhan fun, kesenangan. Anaknya butuh kesenangan. Kok dikongkon anteng terus mau dididik gawe moni, mau digawe moni. Berisik. Nah kemudian jadi sekali-kali supaya anak fun diajak nyanyi ya, atau didongengi. Kalau kadang dongeng Bu cerita Bu, ya wes cerita gitu ya. Jadi anak bebas sih. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Perhatian, betul. Kasih saya perhatian ya. Memang anak-anak perlu diperhatikan. Apalagi anak-anak yang memang butuh di rumah dia nggak diperhatikan, kita perhatikan di sekolah. Aku bosen masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ini? Kebutuhan bisa juga kesenangan, nanti bosen ya, akhirnya yang seneng ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas ya. Itu kebutuhan akan pengakuan. Anaknya ya kepingin dihargai ya, maksudnya gambarnya memang kemampuannya seperti itu, jadi tidak harus kita paksa. Nah di sini Bapak Ibu coba jenengan termasuk tipe guru yang mana? Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau atau manajer ya. Saya pernah jadi penghukum. Dulu saya tipe penghukum ini. Jangan sampai keluar, masuk keluar gitu. Terus membuat merasa bersalah. Ini ketika guru menjadi seorang guru yang menghukum, ketika anak berbuat salah, biasanya dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti atau menyindir. Ya ini guru tipe penghukum. Nah kata-kata biasanya
juga suka berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, tadi dunia yang ada di ingatan anak-anak yang baik, itu murid bisa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nggak diingat lah gitu ya, nggak diingat lulus ya sudah. Mungkin sudah berapa tahun lupa pernah punya guru kita gitu ya. Nanti ketika itu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya biasa gitu. Anak nanti akan kebal, ya. Ya Bu. Saya juga merasa, ya Allah selama ini ya nambah aku. Anak-anak biasa. Sama ini anak-anak itu takut dengan kita. Kalau kita dulu beti, ya kita nggak apa dinaraku. Padahal kita nggak ada artinya di mata mereka, kecuali kita dianggap jelek ya. Dampaknya mengulangi kesalahan. Anak-anak nggak akan berubah, justru malah akan ulang lagi. Biasa kok orang-orang manis ini, kamu ngurus aku ya. Kemudian yang membuat merasa bersalah ya. Ini untuk yang lembut ya, orang-orang yang lembut. Sukanya ini berceramah. Makanya biasanya seharusnya terus ibu kecewa sama kamu ya nak, kamu kok seperti itu sih, ya Allah. Supaya kita memelas. Itu adalah tipe guru yang suka membuat anak merasa bersalah. Kemudian biasanya guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengajar kamu. Kenapa kamu seperti itu terus? Kapan kamu berubahnya? Itu tipe-tipe guru yang membuat merasa bersalah. Biasanya, nah di sini efeknya, saya ceritakan efeknya ya. Ini anak akan merasa rendah diri, minder lakinya, tidak percaya diri. Ketika tadi penghukum, anak terus berbuat salah lagi, ini anak jadi minder ya. Usahakan tetap anak dijaga, tetap percaya diri. Yang penting anak kita motivasi supaya bisa berubah. Kemudian jadi teman ini. Saya juga memposisikan diri sebagai teman, juga keliru. Pak Parno biasanya juga jadi teman bagi anak-anak ya Pak ya. Ini biasanya ini senang membuat alasan untuk murid-muridnya. Loh, kamu kan sudah janji sama bu guru ya, mau mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Nanti ketika kita dirasa tidak menjadi teman yang baik untuk siswa akan berkata, Bu, katanya jadi temanku, kenapa bu guru seperti itu? Jadi anak seperti itu akhirnya kayak bergantung ya. Makanya saya juga mau lepas tidak terlalu dekat sama anak-anak. Kalau pemantau, kali ada yang suka jadi guru pemantau. Senangnya itu ya mengkaitkannya sama peraturan. Ayo peraturan di sekolah apa? Ayo, nggak boleh pakai kaos kaki hitam hari Senin sampai Kamis. Punya, rambutnya loh, nggak boleh gondrong. Itu senangnya pakai dalil-dalil ya. Itu tipe pemantau. Tapi kalau jadi manajer, nanti kalau ada yang salah lebih dikuatkan. Nah, kamu salahnya apa sih? Coba kamu ngerti nggak? Kamu salahnya kenapa? Terus harus bagaimana? Supaya nggak gitu lagi gimana? Nah, seperti ini. Kita berusaha Bapak Ibu ya untuk menjadi seorang manajer untuk menangani anak. Ayo kita berubah bersama-sama agar kita menjadi sosok guru yang mengesan di hati siswa-siswa kita. Nanti setelah berapa lama mereka lulus, mereka masih ingat kita, masih ingat nasihat kita, masih ingat pembelajaran yang kita lakukan. Luar biasa sekali. Apalagi kalau mengamalkan sesuatu yang kita ajarkan, kita akan dapat pahala jariah ya. Jadi ini terakhir Bapak Ibu ya, kuncinya kita harus membimbing siswa untuk melakukan restitusi. Apa restitusi? Ini adalah upaya untuk memperbaiki agar siswa yang telah bersakti bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya kuncinya ketika ada anak yang bersalah, ayo kita lakukan restitusi.
Kita gali anak-anak supaya bisa mengetahui kesalahannya apa, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi kita tidak usah capek-capek nasehatin A sampai Z, sampai tua, sampai anak bosan mendengarkan, bahkan mungkin nggak nyantol sama sekali. Kita pancing anak-anak supaya mampu menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Kamu harus gimana? Aku harus gini, ya. Terus apa lagi? Kamu mau apa? Supaya kamu nggak seperti ini, kamu mau apa? Iya. Terus apa lagi? Ya, kamu sudah janji loh ya, harus ditepati gitu. Jadi kita nggak usah ngasih panjang lebar. Kita capek sendiri dan belum tentu anak-anak paham. Jadi di sini tujuannya restitusi tadi untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, ya, untuk agar anak itu dapat memperbaiki diri, intinya untuk berperilaku ke arah yang lebih baik, bukan mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah tadi penyampaian materi dari saya tentang materi budaya positif. Semoga ada mungkin satu hal, dua hal yang bisa kita terapkan di kelas kita, ya Bapak Ibu Guru. Mari kita sama-sama menjadi guru-guru yang baik untuk murid-murid kita, ya, karena mereka titipan. Orang tua mereka sudah menitipkan mereka kepada kita, sudah pasrah, sudah percaya bahwa kita mampu mendidik putra-putra mereka. Ayo kita tepati janji mereka, kita wujudkan mimpi mereka, para orang tua, untuk memperoleh anak-anak yang sesuai harapan mereka. Utamanya satu, ayo ciptakan pemikiran-pemikiran yang baik kepada murid-murid kita, ciptakan kesan yang baik bagi mereka. Oh, Bu Asi orangnya gini loh ya dulu. Nanti anak-anak akan teringat. Mari kita masuk ke dunia berkualitas anak-anak, agar kita dididik menjadi seseorang yang baik, ya, menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada banyak hal yang salah dan belum berkenan dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Setiawati. Dari pengimbasan yang Ibu Asih tadi paparkan kepada kita, bahwa kita tuh menyadari banyak hal yang belum kita laksanakan sebagai guru. Yang pertama yaitu pentingnya keyakinan kelas. Nah, di situ kita sepakat dengan anak-anak peserta didik kita. Kelas itu dibawa kemana? Apakah dibawa ke kelas yang berprestasi? Apakah dibawa ke kelas yang penuh dengan toleransi dan sebagainya? Jadi keyakinan kelas menumbuhkan semangat tak untuk lebih berprestasi lagi, lebih bergiat lagi, dan lebih mencintai dengan teman-temannya, seperti itu. Yang kedua yaitu menyadari pentingnya restitusi, agar anak menyadari dengan diri sendiri, ya, tidak perlu kita tegur dengan keras, menyadari kesalahannya, menyadari apa yang dia lakukan itu tidak tepat. Nah, dari situ dia bisa lebih berkembang. Dengan menyadari hal-hal tersebut, dia bisa lebih berkembang menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ini mengena sekali. Sebagai guru harus sebagai manajer. Nah, kita itu kadang itu jadi guru itu belum begitu sempurna, ya. Kita masih banyak butuh belajar lagi. Dari sini saya memetik pelajaran berharga, bahwa jadi guru itu harus manajer, bukan guru yang punishment atau menjatuhkan mental anak-anak, lalu bukan guru yang memanjakan anak-anak dengan reward. Wah, saya keliru semuanya itu. Harus jadi manajer yang baik. Bagaimana kita menata sikap kita kepada anak-anak, bagaimana kita menempatkan posisi kita supaya anak-anak itu menjadi pribadi yang baik.
Ya itu pelajaran yang bisa saya petik dari pengimbasan Bu Asih. Saya terima kasih Bu Asih karena diimbas seperti itu saya jadi tahu kesalahan saya dan saya banyak belajar dari itu. Wah, saya nanti suatu saat menjadi guru penggerak juga ini. Oke, terima kasih, itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.